Saya cuma teringat dengan riwayat Al-Imam Al-Bukhari ketika Abu Musa Al-Asy'ari ditanya tentang pembagian kewarisan, tentang siapa ahli warisnya adalah bintun, seorang anak perempuan, kemudian wabnatu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian wa ukhtun, dan saudara perempuan. Ditanya orang kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa, setengah untuk anak perempuan, wa ma baqiya, dan yang tersisa harta setengah lagi adalah li ukhtin, untuk saudara perempuan. Wala syai'a, dan tidak ada yang didapat oleh cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu fatwa dari Abu Musa. Kata Abu Musa, fa'ti ibnu Mas'ud, datanglah kepada Ibnu Mas'ud, fas'alhu, tanyalah Ibnu Mas'ud, fasayutabi'uni, maka Abu Musa yakin tentu Ibnu Mas'ud akan ikut dengan fatwa saya. Maka berangkatlah orang yang bertanya tadi kepada Ibnu Mas'ud, bertanya tentang kasus yang sama, dan ia sampaikan fatwa dari Abu Musa Al-Asy'ari. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Qala qad dalaltu idzan, tersalah saya jadinya itu. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kasus itu. Berapa yang didapat? Ternyata untuk anak perempuan tetap setengah, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan memenuhi 2/3 untuk mereka berdua dengan anak perempuan, dan sisanya baru untuk saudara perempuan. Berarti dalam fatwa Ibnu Mas'ud, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat. Melihat fatwa yang berbeda, orang tadi kembali kepada Abu Musa. Ya Abu Musa, kata Ibnu Mas'ud, fatwanya tidak seperti engkau itu. Apa reaksi Abu Musa? Madama hadzal habru fikum fala tas'aluni. Ya kalian yang salah. Selama lautan ilmu itu ada di tengah kalian, kalian tanya aja. Jadi saya khawatir begitu ditanya ke saya keliru selama Ustaz Mustafa berada di sini. Tanya saja beliau. Jadi karena itu saya mungkin tidak bercerita kajian. Saya cuma akan mengantarkan tentang surau ini saja pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa itu surau? Karena orang bertanya, surau itu tidak mensaji ya. Nah, surau itu institusi sebenarnya, cuma institusi tradisional. Nah, dia mencakup di dalamnya adalah masjid, di institusi di dalamnya masjid. Di dalamnya dahulu adalah gelanggang, ada gelanggang persilatan namanya sasaran, dan di dalamnya juga ada tempat orang berlatih, berpidato adat, dan di dalamnya juga ada institusi untuk bertukar pengalaman antara yang tua dengan yang muda. Jadi kalau dibawakan institusi surau kepada institusi modern hari ini, mungkin dia bisa dikatakan madrasah atau bisa dikatakan pesantren. Tapi di Minang ini tidak ada pesantren dulu, yang adanya 2 saja. Kalau
dia berafiliasi kepada tarbiyah, namanya madrasah. Kalau dia berafiliasi ke Muhammadiyah, namanya perguruan. Nah, jadi itulah surau. Tapi sebelum menjadi madrasah dan perguruan, biasanya surau dahulu. Makanya perjalanan pendidikan di ranah Minang dari surau ke madrasah, dari surau ke perguruan. Karena itu kalau disebut madrasah dan perguruan tua di ranah Minang, kalau ditelusuri akar sejarahnya, akan bertemu dia berasal dari surau. Sebut sajalah Padang Panjang yang dikenal orang dengan kota Serambi Mekah. Di situ ada 3 perguruan tua, madrasah tua. Yang pertama Sumatera Tawalib, perguruan Sumatera Tawalib. Alumninya hadir di hadapan kita hari ini. Kemudian tadi saya bertanya kepada Ustaz Mustafa dan Pak Ali, di mana di Baso? Tidak jauh dari Baso itu ada pesantren tua, madrasah tua Canduang. Di Padang Panjang juga ada madrasah tua lagi, yaitu jauh. Dan di samping perguruan Sumatera Tawalib ada perguruan Diniyah Putri. Bagi orang yang tahu sejarah perjalanan madrasah dan perguruan itu, semuanya akan tahu bahwa dia berasal dari surau. Tawalib dengan Diniyah sebelum menjadi perguruan Sumatera Tawalib dan Diniyah Putri, sebelumnya adalah surau Jembatan Basi, namanya surau Jembes. Disitulah ayah Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah atau HK, Haji Abdul Karim Amrullah, ayah dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi ayah Buya Hamka di situ membina Engku Mudo yang kemudian menjadi tokoh juga di Tawalib, Engku Zainuddin Labai, Encik Rumah Rahmah Al-Yunusiyah. Di mana dulu pertama adalah di surau Jembatan Basi. Itu juga jauh bermulai dari surau jauh. Canduang bermulai dari surau Canduang. Termasuk juga Parabe yang kita kenal hari ini berasal dari surau Parabe. Begitu juga Darul Funun yang ada di Padang Japang, maka berasal dari surau ini Abbas. Malah sebelumnya adalah surau Syekh Abdullah. Nah, karena itu tidak ada suatu madrasah dan perguruan di ranah Minang yang tegak tiba-tiba, tapi diawali dari surau. Nah, tapi sayang kemudian zaman bertukar, surau mulai ditinggalkan oleh tonggak tuonya. Apa tonggak tuonya? Buya. Jadi makanya saya ketawa ketika orang mengatakan balik ke surau. Kalau bagi saya balik ke surau itu Cimeeh itu. Kenapa? Walai ke surau itu terus. Ya bukan ke surau dan bermasalah, tapi basurau. Basurau yang bermasalah. Ke surau lain orang kan saji di Minang. Cuma indah lai basurau. Kalau dahulu orang tu basurau. Karena itu kalau pai merantau ditanya di mana surau awak. Tu orang basurau namun. Pas tahu rupanya di surau Ilir. Awak di surau Ilir. Sa surau awak yo. Itu dalam bahasa Minang model itu. Jadi ada nih mukasih basurau bukan hanya sekedar orang rajin ke masjid beribadah, tapi menjadi orang rajulun qalbuhu yata'allaqu bil masjid, menjadi orang dan hatinya tersangkut jo surau itu, jo masjid tersebut. Karena itu dia akan berada di situ
dalam menempa diri, menggembleng dirinya, sehingga dia mendapatkan pelajaran panuh di surau tadi. Pelajaran panuh itu bukan pelajaran ibadah saja, termasuk beraja bersilik, termasuk beraja kearifan adat istiadat, termasuk menerima pengalaman dan tua-tua nalah bosan hidup di rantau. Karena orang Minang berprinsip sejauh-jauh tabang bangau balik ke kubangan jua. Ada orang Minang ko dulu lah tua balik ke rumah mengapulang lain pai mati. Dia ada orang pulang ko pai mati saja. Kalau lok di rumah gadang sagan dia orang Sumando. Akhirnya di surau lah. Tapi kehadiran orang tua dan syarat pengalaman di rantau itu di surau membawa berkah bagi nan muda. Ada cerita nan tidak dapat di bangku sekolah, tapi selesai dilapik sajadah di dalam surau. Nah, itulah institusi surau. Tapi surau itu tidak tagak kecuali ada tonggak tua. Sia itu buya. Itu makanya di Minang tu dulu, tak kini. Dulu indah ada surau dan indah babuya, dan indah ada buya. Nah, indah ada surau dan indah babuya, indah ada buya dan indah bab. Nah, tapi nang kini nang terjadi itu mana dan indah tersebut. Surau dan babuya, buya dan basurau itu nandak baralai. Nan ado adalah buya indak basurau, surau indak babuya. Nan ado surau bagarin gini. Nah, jadi buya mengakini kerajo buya kini raun-raun. Surau yo bertuka-tuka. Setiap sanjo sesuai jadwal undangan. Itu kini yang terjadi. Nah, di dalam penelitian kecil-kecilan dari seorang Gus Rizal gitu ya, Ambo mencari dakwah dari Buya Raun. Ambo dulu jadi Buya Raun dulu. Buya Raun itu Buya Keliliang. Kalau masuk ketek-ketek namanya Labai Lentera. Nah, terakhir dulu di Keprian Pulau Ujung Batu ya. Buat diundang tu terakhir buat Ustaz Mustafa. Sudah itu nak nama bukan luar lain, kecuali sekali beliau pasu abo ke Ketubah ke Pekanbaru. Itulah tu di luar dari kebiasaan. Kebatang kurang dari Dumai tiba ambo nak nama. Ambo cuma diundang keluar. Kalau terpaso perantau berkumpul minta ambo datang, tu kalau lain tapi tidak berjanji. Kalau lain tak tertinggal urusan dan disumbar ambo datang. Kau indah ambo tak jadi dari undangan lain. Nah, ambo disurau bahasa Jawanya. Nah, jadi di Pulau Karimun itu Pulau Batu itulah terakhir ambo mencuba bermuhasabah. Ternyata kerajaan ambo berkeliling-keliling berceramah. Indah menghasilkan dakwah, efek dakwah yang maksimal. Ambo ya, tak tahu orang. Jadi beko kadang-kadang kini agak sensitif ini orang. Ya ambo menghisap diri ambo, ternyata kalau ambo berkeliling-keliling, nandape ambo rupanya dua saja. Tunan maksimal. Dan pertama popularitas bertambah. Yang kedua amplop banyak. Tu muhasabah ke diri ambo dan orang lain bacanya orang lelah gitu. Nah, akhirnya memutuskan ambo nak lain. Lah tu sampai di situ, nak dilanjutkan model itu, disilah muncullah balik keinginan basurau. Dari mana ambo dapat? Ada dua inspirasi. Yang pertama dari buya-buya tua ranah Minang.
mau baca cerita ayah buyah ka, mau cerita mau baik baca cerita dari Angku Mudo Abdul Hamid Hakim, baca cerita Inyek Parabik, baca kisah Inyek Candung. Nggak ada beliau-beliau tu nak jadi Buya Raung dah. Nggak ada. Beliau menatap saja di surau beliau. Saya nanti beliau sampai kaji. Nah nindak tu kabaju itu. Itulah yang beliau lakukan. Tapi sampai kini jajak karajo dakwah beliau itu bisa dinikmati oleh dari generasi ke generasi. Nah, dari mana diambil di ulama Minangkabau? Ambo yakin tu diambil dari cara dakwah Nabi dalam kajian ambo. Karena semua Nabi berdakwah di Madinah, dalam pembacaan ambo terhadap sirah Nabawiyah, beliau tidak ada meninggalkan Madinah do melainkan untuk dua perkara saja. Pertama untuk berjihad pergi berperang, dan kedua untuk pergi beribadah ke Makkah, berhaji di umrah. Tidak ada untuk pergi tabligh akbar beliau keluar Madinah. Tu nak temui siapa nak datang, datanglah. Kalau ada kabilah nak masuk Islam, datanglah utusan yang menemui Nabi, menatap di surau di masjid beliau berhari-hari. Contoh kisah Malik ibn Huwairis itu, 10 hari jo Nabi beraja beribadah, cara solat, mendengarkan Al-Quran, bertanya banyak hal. Lah 10 hari ibu Nabi je mereka, kalian punya keluarga nak? Lah ya Rasulullah, irji'u ila ahlikum, baliklah ke keluarga kalian. Kalau tiba waktu solat, falyu'adzin ahadukum, azanlah salah seorang dari kalian, waliya'ummakum akbarukum sinna. Imam dan paling tua di antara kalian, karena bacaannya mirip dan sama. Begitu Nabi. Nah, berarti dakwah bersurau dan dilakukan oleh ulama Minangkabau berarti tak ambil dari cara dakwah Rasulullah. Apalagi kalau baca puluh ayat surat At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ambo garis bawahi min kulli firqatin minhum, ada kata minhum, dari mereka, ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum, kaum mereka, idza raja'u, apabila kembali, ilaihim, kepada mereka. Nah, dapatlah kesimpulan sederhana, berarti dakwahku berbasis kaum. Kalau begitu, baru terbiyah jalan, bukan tau'iyah ya. Kalau ceramah menyadarkan orang, bisa hit and run. Tapi kalau membina, ayo tak bisa hit and run. Ambo coba mencontohkan, kalau membina manusia, tak bisa serupa batanak jo magic com. Tahu ibu-ibu magic com? Bapa tanak jo magic com, basuh bare, masukkan ke dalam magic, dia gihai colokan listriknya, tak betul? Nah, malala ke mall kok ke malala, nah nasi masak, nah surang, tu magic com tu. Membina umat tak bisa itu, harus batanak jo kayu api. Nah, mau nak yakin ibu-ibu kini tahu lai kena pandai jo batanak jo kayu api. Lai, bawa batanak jo kayu api. Ba pilih kayunya dulu. Nah, dia pilih kok basahnya berjamu dulu. Supaya karyang kau hendak namai di apinya dah. Lah sudah berjamu, lah terletak dalam tungku bapanci yang pula jadong kerambi pai duitnya. Lah sudah nyui duit, basaluang di tangan. Saluang kau bukan untuk pambuih lun tu. Saluang pambuih api. Bajagui setelah bareh terletak dalam pariwet dibasuh dan berair, dijagoi api tadi.
kok tagadangnya tabakaraknya. Kalau tak ketik apinya masak matah jadinya. Sangi apa makan pari jadinya. Nah, baitulah membina umat serupa orang batanak jo kayu api. Indak serupa batanak jo mejikom. Nah, kini dicuba membina umat batanak jo mejikom, tentu masak matah saja. Akulah nan terjadi. Akhirnya itulah yang mendorong yolah ditinggalkanlah nak mempanai popularitas cuma pataba amplop tadi. Kini bamanuang lambo di surau. Itulah sejarahnya surau Buya Gus Rizal. Bahasa pakai jamaah tapi ada syarat. Syaratnya jamaah tidak boleh meminta piti pembangun surau. Jadi kau ada 2 gedung kini nan sadang awak pakai ko sebenar ruang serbaguna. Bako iko na basudan dulu menenggang radio nan di lantai 2. Ketika izin radio diurus ke Jakarta, nyosaratkan punya stasiun atau tampek nan permanen. Bakajan ko dulu. Lihat lantai 2 radio, iko ruang serbaguna. Lihat mana ada pustaka dan kantor Buya, ruang kerja Buya, dan tampek tinggal Buya di sudut. Nah, kemudian dan di sebelah itulah masjidnya. Dan kini mungkinlah 90% siap. Nah, mudah-mudahan insya Allah tahun itu selesai. Nah, tapi ada syarat membangun kedua itu, jo membali tanah ko ndak boleh pakai proposal. Ndak boleh kirim minta dana. Nah, kalau lain pakai hati jamaah serupa itu wak buat surau, kok tidak berhenti salah. Nah, begitu prinsip. Alhamdulillah sampai kini mungkinlah mencapai 7 miliar itu tidak ada satupun proposal yang melayak. Meminta kemana-mana, ada yang bertanya, agih tahu secara lisan, kalau lah yakinnya jo misiko nak satu-satu lah. Nah, begitu. Itulah membangunnya, alhamdulillah. Terus yang kedua adalah Buya tidak boleh diizinkan atau disuruh berurusan jo pitih. Tidak boleh. Ambo tidak boleh berurusan jo pitih. Urus dek jamaah sendiri, bertanggungjawabkan bersama awak. Jadi ada orang bawa kau sampai setengah M ke siko, dia ada Buya nak bisanya, tapi ka Buya ada bisa bagian. Nah, ayo anjo dicalik jadi Buya, aman calik jadi. Nak menerima pengurus. Nah, terimalah wa doaan, mudah-mudahan dibalasi di Allah. Itu yang kedua. Dan ketiga ada pula lain. Harus menjaga wibawa surau ko. Ambo harus tinggal di siko dan jemaah bersama menjaganya, membangun isinya setelah membangun fisiknya. Nah, karena itu surau iko tidak boleh dibawa-bawa karena indah menjadi misinya atau akan merusak misinya. Makanya surau ko tidak boleh berafiliasi ke partai politik atau mendukung calon pilkada. Tak boleh dah. Buyanya tak boleh, ambo. Suraunya tak boleh dibawa. Kalau ada nama bawa-bawa itu, ada nama surau karena coret dari surau. Nah, so itu pendek umur surau dia. Dan pendek umur dakwah Buya dia. Walaupun kini di Kota Bukit Tinggi ko ada ustaz dan satu-satu. Nah itu. Nah, tapi nan surau ko tak boleh. Buya je indah. Kemudian surau je indah. Selama 2 hal. Hanya ada syaratnya. Kalau 2 ko terjadi, surau ko turun. Salah satu dari nan 2 atau keduanya jadi surau turun. Yang pertama
dan berhadapan dalam kepemimpinan adalah muslim dan non muslim. Surah ke-1 harusnya dalam posisi memihak. Yang kedua, ada di antara nan barabu itu nan menantang konsensus dakwah di ranah Minang. Konsensus dakwah di ranah Minang. Ada basandi syarak basandi kitabullah, ada bapane syarak belinduang, syarak mengatur, ada memakai. Jadi ambil itu. Dan ketiga ko cok orang Minang sendiri banyak tak tahu. Nyo sebenarnya sebelum syarak mengatur ada memakai, ada nan tinggal tu. Tu nan tinggal ada bapane syarak belinduang. Nan ada bapane tubuh. Nan syarak belinduang nyawa. Jadi adek di Minangkabau serupa jo syarak, serupa tubuh dan sebatang. Adek badan dan lain, syarak adalah roh dan ada di dalam. Itu baru tersuonya kalimat syarak mengatur, adek memakai. Sebab dan dikerajokan dek tubuh dan kasar harus seperintah tubuh dan nalui. Nah, jadi itu konsepnya. Tapi yang ketiga ko acok dilupuan di orang Minang. Padahal dalam catatan Inyek Canduang dalam kitab pertalian adat dan syarak di Bukit Marapalam dua pepatah nan dilayan. Bukan cie. Matu yang pertama adat bapani syarak belinduang, yang kedua adalah syarak mengatur adat memakai. Itulah kelanjutan dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Baru itu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah itu padu bak minyak juai. Adat basandi syarak, sandi cie, pondasi cie. Orang Minang menagaan rumah dahulu, tiang bertagaan dulu, batu aja paran dan perabuah. So itu baru diangkat bersama-sama diisian sandi di bawahnya. Itu basandi namanya. Antara sandi jo tonggak balain jenisnya, walaupun nyo ditampik dan sama. Itu nanti kecen bapa dua lah, tapi serupa minyak juayi. Itu proses di ranah Minang dahulu. Nah kini tak boleh serupa itu. Setelah terjadi pembaharuan dan dimotori oleh tuanku dan salapan ulama di agam tua. Nah akhirnya terjadilah konsensus dakwah, lahirlah dua pepatah lain. Bunyinya adek bapani syarak belinduang, syarak mengatur adek memakai. Kece Canduang di nagari beliau lah dipraktekkan orang dulu. Kalau bisu nenek mama ke bersidang di balai, malam kini nenek mama datuk-datuk datang menjalang tuanku, menjalang ulama. Mengana monyo meminta fatwa. Karena itu malam itu dinamakan malam Bamuti namanya. Bamuti itu dari bahasa Arab Bamufti. Nah, itulah prakteknya. Nah, kalau itu nan ditantang dek calon manapun, surau ku turun bu. Dua tunya. Kalau dua tu ndak telantuang, tugas buya dan tugas surau menasihati kasadonya. Itulah kira-kira perjalanan surau ko sampai di siko kini. Alhamdulillah surau ko lah dikunjungi oleh banyak ulama, dan alhamdulillah kini dua tokoh besar awak mengunjungi surau Buya Gus Rizal. Dan alhamdulillah ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira perjalanannya, sekedar informasi seperti nambo kecen tadi yang bondak talok mengaji karena dua orang syekh ko alama dan awak dah ngalah dari beliau, dan abos sampai di situ dan ambo balikkan, persilakan dengan segala hormat Ustaz Mustafa dan Ustaz Saidul Amin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Buya Gus Rizal Gazahar. Alhamdulillah bersedia pada malam hari ini
menyambut kita di tempat yang mulia ini, yaitu di Surau Buya Gus Rizal, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau langsung bertatap muka, bertemu dengan kita semua, dan jarang-jarang kita mendapat kesempatan yang berharga seperti ini karena beliau di sini, tetapi gaungnya itu sudah sampai ke Riau dan ke seluruh Nusantara. Jadi kalau selama ini kita mendengar gaungnya saja, sekarang langsung mendengar suara aslinya. Nah, ini adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua dalam suasana kita sekarang ini menghadapi wabah, tetapi Allah masih perkenankan kita untuk dapat hadir ke sini. Ucapan terima kasih kepada beliau yang telah bersedia menyambut kita di surau yang insya Allah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan insya Allah dari surau inilah akan berlaku perubahan di tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yaitu sebenarnya mik ini dah dekat dengan beliau tadi. Nah, sebenarnya tak boleh pindah ke tengah, karena beliau lah sebenarnya bersama dengan Buya Gus Rizal di UIN Suska. Kalau kami sudah lama, yaitu waktu di Mesir. Nah, yang lebih dekat itu adalah Dr. Saidul Amin Al-Mukarram. Mudah-mudahan insya Allah dengan kebersamaan beliau dalam rombongan kita yang kita sebut sebagai tur dakwah ini, Bu, ya, yaitu biasanya di Pekanbaru yang menyampaikan pengajian mukanya itu saja. Nah, setiap hari mungkin mereka ini dah bosan tengok muka kita ini. Maka sekali-sekali kita keluar dari Pekanbaru, kemudian pada kesempatan ini kita ke Sumatera Barat, dan alhamdulillah dapat bertatap muka dengan Buya Gus Rizal, dan tadi kita dapat siraman yang luar biasa. Kalau disebutkan tadi tentang dua sahabat Nabi, maka sebenarnya beliau ini samudranya, kita ini sungai Siaknya sebenarnya. Maka tidak akan mungkin sungai menjadi laut dan laut berubah menjadi sungai, tidak. Sungai tetap sungai, laut tetap sungai, tetap sungai. Kita ini ya sebesar itulah, tidak akan mungkin dia menjadi lautan. Dan tadi dari beberapa patah kata saja yang beliau sampaikan, rasanya betul-betul kita berguru di surau ini. Dan mudah-mudahan insya Allah ini kita akan pegang. Saya langsung muhasabah diri, saya belum punya surau, maka saya belum lagi bersurau, karena masih pindah dari Nurul Yakin ke Nurul Huda, dari Nurul Huda ke Nurul Haq, yang sebenarnya di Anur tak pula lagi ada sekarang. Nah, jadi ya dapat muhasabah lah kita pada malam hari ini. Maka saya tadi langsung tersentuh oleh penyampaian beliau, mesti kita ini bersurau. Dan selama 2 tahun ini alhamdulillah kita sudah mulai karantina tahfidz Al-Quran di Ma'had Tafakuh kita, dan minggu lalu kita mewisuda 13 orang yang menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz dalam masa 28 hari. Jadi 1 hari 1 juz. Dan alumni kita yang 2 tahun ini sudah 1.300 lebih. Nah, doakanlah mudah-mudahan kami dapat bersurau pula lah, nah, di Lubuk Sakat sana. Nah, kemudian para pengurus Surau Buya Gus Rizal yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, saya tak pandai lagi berpetah petitih di sini, karena rasanya apa yang beliau sampaikan tadi sungguh mutiara, intan yang sangat berharga yang kita akan kenang sepanjang masa. Karena itulah sebenarnya prinsip hidup itu, yaitu nilai atau kehidupan itu mesti ada tonggaknya. Tonggak kehidupan itu adalah nilai yang diperjuangkan oleh seorang buya. Maka dulu bergurulah ramai orang-orang tua kita dari Riau ke Sumatera Barat. Ayah saya, mak saya itu ke Candung pergi. Nah, ayah saya tamat
kelas 7, kemudian mak saya kelas 5, kemudian berlaku PRRI ya. Nah, ketika itulah mereka kembali ke Riau. Jadi saya ini tetesan dari Candung lah ini. Maka tetesan tak sama lah dengan hujan yang turun dari langit ya. Alhamdulillah hari ini nilai dan tonggak itu masih ada di ranah Minang ini. Tidak salah kita untuk berkunjung di tempat ini dalam menyelami samudera yang luas untuk mencari mutiara yang tersimpan di dalam tiram. Mudah-mudahan insya Allah kunjungan kita pada kali ini kunjungan yang tidak akan terlupakan sepanjang masa. Dan kepada Buya yang telah bersedia menyambut kita di sini, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, dan mungkin banyak kurangnya yang saya sampaikan ini akan disempurnakan oleh Dr. Saidul Amin. Fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita cintai Buya Gus Rizal Azhar, yang kita muliakan Ustadz Dr. Mustafa Umar, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Saya hanya ingin berbicara sedikit tentang Buya Gus Rizal Azhar. Sepengetahuan saya, Buya ini ulama yang komplit. Saya kalau dia bicara tentang adat lebih pintar dari kami dengan Ustadz Mustafa, wajar. Pertama, dia orang Minang. Yang kedua, memang dia seorang datuk, kepala suku, Niniak Mamak dan Gadang Batua, Kapai Tampe Batanyo, Kabaliak Tampe Babarito. Udah komplit. Jadi kalau dia berpatah apa, oke lah, itu udah apa. Kalau dia bicara tentang agama, wajar. Dia kuliah di Azhar. Azhar itu gudangnya ulama. Yang membuat saya kagum ketika dia berbicara tentang filsafat. Saya pernah mendengar beliau bicara tentang filsafat materialisme yang melahirkan komunisme. Yang ilmunya tentang filsafat itu mengalahkan saya, dosen filsafat. Itu yang susah saya buatnya. Jadi kalau masalah adat itu memang hak dia, masalah agama memang dia Azhar, tapi masalah filsafat itu luar biasa. Setelah saya tilik-tilik, beliau ini mewarisi kehebatan 3 syekh atau 3 inyak di Minangkabau. Dari segi ilmu alat, beliau mewarisi inyak Canduang. Dari segi logika, beliau mewarisi Syekh Tahir Jalaluddin Al-Falaki, ulama Minangkabau pertama mungkin yang sekolah di Al-Azhar, pakar ilmu falak. Sehingga kalau orang bertanya dengan beliau, hari raya besok tanggal berapa Masehinya? Oh sekian. Tahun berikutnya sekian. Jangan tanya 2 tahun, 10 tahun lagi dan tentu bila hari raya. Jadi kalau dulu di Minangkabau, tapi beliau ini lamanya di Malaysia. Kalau dulu di Minangkabau, orang tidak pernah bertengkar tentang kapan raya, kapan puasa, itu tidak pernah bertengkar. Sebab ulama-ulama dulu rata-rata pakar ilmu falak. Sekarang sering bertengkar. Sebab ulama ilmu falak berkurang, tukang falak bertambah. Itu masalah. Itu susah. Jadi dari segi ilmu alat, beliau ini mengikuti inyak Candung. Inyak Candung itu luar biasa. Dari segi logika sangat dekat kepada Syekh Tahir Jalaluddin. Saya kebetulan kemarin diundang ceramah ke Pulau Pinang, sempat berjumpa dengan murid beliau, namanya Ustadz Zamzam Al-Martapurai, yang betul-betul belajar ilmu falak dan ilmu mantik kepada beliau yang luar biasa. Tapi ada satu yang tidak bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui.
beliau ini dari segi kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh Inyak DR, Syekh Abdul Karim Amrullah, yang dipengaruhi, yang banyak mempengaruhi beliau dari segi ini Inyak DR. Itu masalah karengkangnya. Inyak DR itu karengkang, dibuang ke Jakarta, ke apa dulu, ke Cianjur. Itu memang luar biasa. Keberanian itu yang membuat Inyak Jambe minta ampun kepada Inyak DR, sehingga bukunya itu tidak boleh diterbitkan. Kalau diterbitkan dia akan dibuang lebih cepat. Itu yang dimiliki oleh Ustadz Buya kita, Gus Rizal Ghazahar. Dia mewarisi ketiga ulama itu. Ini menurut saya, betul atau tidak saya yakin betul lah. Saya pernah belajar usul fikih dengan Profesor Amir Sarifuddin. Dalam, luar biasa dalamnya. Saya juga pernah mengkaji usul fikih dengan Profesor Satria Effendi. Luar biasa luasnya. Pengetahuan usul fikih Buya Gus Rizal Ghazahar itu memadukan keduanya. Ada kalanya dia dalam, ada kalanya dia luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami di Al-Azhar kalau dipuji langsung di hadapan kita, biasanya sering berkata begini, "Dzabahtana ya Sayyidana." Nah, begitulah beliau berdua dengan kealiman beliau, dan saya mendengar segala pujian dan senyuman beliau adalah cemeti bagi saya untuk terus mengawal ranah Minang dan menyampaikan pesan-pesan beliau juga kepada umat, karena semakin hari tantangan akan semakin berat dan kekuatan ulama secara lahir dan batin harus semakin kuat. Karena itu mudah-mudahan apa yang beliau titipkan kepada saya pribadi, kepada pengurus surau, dan tentu kepada masyarakat Sumatera Barat, apalagi saya lihat ini juga di live kan, mudah-mudahan pesan dua ulama besar kita ini dan juga senior-senior saya, dan ada lagi di Riau banyak senior saya sebenarnya, ada Ustadz Fajriansa, ada kakanda saya Nur Hadi Hussein yang mungkin tidak sempat hadir. Saya juga berharap beliau berdua bisa datang, sebagaimana juga Buya kita, Buya Mustafa dan Buya Saidul Amin, karena bagi kami jalinan batin tetap tersambung, walaupun jarak kadang membuat kita jarang bersua secara fisik, tapi gerak dakwah ke arah samanya tujuan akan terus membuat kami seayun selangkah dalam membina umat. Kami tidaklah orang-orang yang terlalu senang memperbesar-besar perbedaan pendapat, karena kami terlatih dan terbiasa untuk itu. Dan saya berterima kasih kepada Ustaz Mustafa sekali lagi, Ustaz Saidul Amin, jazakumullah khairan, dan mohon maaf kalau ada sambutan dari kami yang tidak pada tempatnya, terutama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang hadir. Inilah surau mungkin terakhir. Kenapa dinamai ini dengan surau Buya Gus Rizal? Nah, itu yang ingin saya jelaskan terakhir. Di ranah Minang sebenarnya kategori surau itu ada 3, tidak ada yang keempatnya. Sekarang ada yang keempatnya, surau pemerintah. Kalau di ranah Minang, surau itu hanya 3 bagian, dan ketiganya ada tonggak tuonyo, buyanya. Sejarahnya demikian. Yang pertama surau Gadang, ini juga disebut dengan Musaji Nagari. Itu buyanya barampe urang. Itu adalah usulan dari tokoh-tokoh ulama Padri
Mana yang ampe itu namanya orang jinih nan ampe. Berbeda dengan orang ampe jinih. Kalau orang ampe jinih pengulu, manti, malin, dubalang, tuado di setiap suku. Tapi orang jinih nan ampe adalah imam nagari, khatib nagari, bila nagari, qadi nagari. Inilah yang bertanggung jawab terhadap surau gadang atau musajid nagari. Kemudian kategori yang kedua adalah surau kaum atau surau suku. Surau suku, setiap suku bersurau. Si Kumbang ada surau, Melayu ada surau, Tanjuang ada surau, apapun suku ada surau. Nah, setiap surau suku dipimpin oleh buya suku siatu malin, salah seorang dari orang yang nampak jinih di suku tadi, malin suku. Nah, surau yang ketiga adalah surau yang dibuatkan di jamaah untuk buyanya. Seperti apa-apa buat surau untuk Buya Mustafa Umar, Buya Saidul Amin, itu surau buya. Dahulu acok disebut orang surau suluk namanya. Nah, surau yang ketiga ko biasanya disebut jonamo buyanya. Surau Angkulakuang, surau Inyek Jembe, surau Inyek Gobah, surau Syekh Bantam, surau Inyek Abbas, surau Syekh Sihalahan, surau Syekh Muhsin. Nah, itu kedudukannya adalah surau buya, atau dulu acok disebut juga surau suluk dulu namanya. Itu kategorinya 3 surau di ranah Minang. Nah, kini bertambah cilai surau pemerintah. Nang diatur-atur pulau jo sertifikasi kadang nan di sinanya nanti ya. Nah, surau plat merah. Nah, itu surau pemerintah. Nah, itulah kategori 3 surau di ranah Minang. Jadi kedudukan surau Buya Gus Rizal sebenarnya pada posisi surau buya. Amanah dari umat, wakaf umat jamaah untuk dikelola di buyanya. Nah, itu kira-kira itulah latar belakang makanya banamo surau Buya Gus Rizal. Bukan berarti Buya Gus Rizal dan punya surau, tak begitu namanya. Nah, merasa itu sekadar informasi. Sekali lagi Sa Mustafa Saidul Amin, terima kasih banyak. Alhamdulillah, kita doakan beliau berdua senantiasa sehat, senantiasa mencurahkan ilmu untuk kita bersama, dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan waktu untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk umat. Karena kita butuh bimbingan beliau, bukan hanya ceramah beliau. Karena itu rindu pula saatnya suatu kali saya akan datang membawa jamaah surau Buya Gus Rizal berkunjung ke surau Buya Mustafa dan surau Buya Saidul Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan yang berharga bagi kita semua dan tidak akan kita lupakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu Isya telah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Dan bagi yang belum minum, saya rasa masih ada minum. Kita bersama banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.